posting trailer tuh ada aja tuh yang komen kayak Kak, keluargaku juga mengalami ini loh. Kayak kakekku, opaku, atau saudaraku mengalami ini. Dan memang butuh berhari-hari dan kayak dimandiin dulu atau dibacain siapa. Dan kemudian kayak dia tuh sebenarnya bisa diturunin juga ke anaknya gitu. Iya. Coba deh cek di IG aku. Langsung gitu. Film ini nunjukin betapa manusia tuh makhluk yang sangat rapuh ya. Sampai dia memilih untuk begitu gitu. Apa yang terjadi di keluarga ini ya menunjukkan bahwa betapa manusia sebetulnya makhluk yang rapuh. Semoga dengan film ini bisa mengambil hikmah gitu, kayak menjadi contoh, oh kalau tidak mau meninggalnya susah, nggak mau ngerepotin keluarga, jangan seperti A gitu. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Tentu aja kalau ketemu aku pasti aku akan ngobrol-ngobrol sama artis-artis papan atas Indonesia. Dan kali ini kita kedatangan para pemain film Sakaratul Maut. Yeay! Di sini paling ujung di sini sudah ada Kak Mariam Supraba, ya, betul ya. Terus sebelahnya ada Kak Indah Permatasari. Dan yang terakhir di sini kalau misalnya kemarin nonton film yang lagi happening banget gitu ya, di sini sudah ada Clarissa Taufan. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal film horor terbaru, judulnya Sakaratul Maut. Ini apa namanya ya, salah satu film yang akan menyemarakan bioskop-bioskop yang akan tayang nanti, aku kasih tahu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih kakak-kakak, gimana sih bisa terlibat dalam film Sakaratul Maut? Kenapa mau main film horor ini ya? Siapa nih? Dari siapa dulu ya? Dari yang tua ya? Yang paling senior. Yang paling senior dulu deh. Gimana Kak Mariam? Kenapa mau main film ini? Karena sutradaranya Siddhartha Tata ya, emang film-film horornya ini banget. Tapi ceritain dong Kak, waktu pertama kali diajak main film tuh gimana ceritanya? Ada casting Kak atau seperti apa? Kalau saya ikut casting. Oke. Waktu itu gimana? Ikut berperan sebagai apa waktu itu dikasih ininya? Oh dikasih dong, pasti dikasih sinopsisnya, dikasih penggalan skripnya. Penasaran aja nih ibu-ibu ngapain ya sebenarnya yang sepenggal itu gitu. Hanya dikasih tahu kalau ini Bu Giem tuh ternyata istri kedua kan gitu. Terus gimana ya, anaknya udah nggak kebayang juga bahwa anaknya ternyata umurnya udah 20 sekian gitu, dan ternyata karakternya juga jauh lebih tua dari usia saya sebenarnya gitu. Jadi kok seneng. Ya excited aja, dan ini kan ceritanya sebetulnya drama keluarga ya kita gitu. Jadi berarti pas lagi casting langsung dapat peran yang memang diperankan di film ini ya Kak? Iya. Oke. Kalau Kak Indah gimana Kak? Karena kosong aja sih waktu itu. Lagi belum ada lagi gitu. Oke. Enggak, karena sebenarnya ceritanya sih yang bikin aku suka. Karena kan tahun ini dan tahun kemarin tuh banyak sekali horor gitu ya. Dan kayaknya belum ada yang nyantol gitu dari segi cerita. Dan ketika dikasih Sakaratul Maut, ngelihat skripnya cukup solid, terus sutradaranya Mas Tata, terus kayak Rapi Film. Biasanya kan Rapi Film itu cukup serius gitu ngegarap film gitu. Jadi kayaknya menarik nih kalau kita lanjut syuting gitu. Ini berarti pengalaman pertama atau sebelumnya udah pernah sama Mas Tata? Ini pertama kalinya. Makanya penasaran kan. Kalau Clarissa, gimana ceritain dong? Apa karena acting kamu yang menawan sekali? Aku jujur aja terkesan loh sama acting kamu. Iya, karena kayak kamu tuh sebelumnya katanya atlet teater. Maaf, atlet karate. Serius? Bisa karate? Bisa. Oh my god. Terus gimana ceritain dong bisa ikut di film ini? Di film ini waktu itu pas ditawarin, aku lagi jalan film
horor yang tadi disebutkan tersebut. Jadi aku lagi di Jogja, jadi aku ngirim video casting dan emang pas dikasih tawaran aku lihat ceritanya menarik sekali. Satu, ceritanya itu benar-benar padat, bukan cuma horornya tapi drama keluarganya itu benar-benar yang kayak setiap karakternya hidup gitu. Terus aku dikasih karakter yang aku belum pernah dapet sebelumnya, yaitu karakter yang udah punya anak gitu. Dan emang hubungan aku dan anak ini krusial sekali. Itu menjadi poin sendiri yang pastinya karena direkturnya Mas Tata, karena sudah ada di list aku pengen banget didirect oleh Mas Tata gitu. Dan ya udah aku kirim video, dan juga apalagi PH-nya Rapi Film, yang dimana Rapi setahu aku kalau membuat film rapi gitu. Oh iya baik. Rapi ya. Iya tuh kirim video casting dari Jogja, terus ya berharap dapat dan alhamdulillah dapat gitu. Tapi ini berarti film horor ke berapa nih buat kamu? Yang sudah tayang. Yang sudah tayang. Akan tayang ketiga, horor ketiga. Horor ketiga. Tapi balik lagi tadi singgung soal atlet karate gitu ya. Dari atlet karate bisa main film, boleh nggak diceritain sedikit gimana tuh ceritanya? Panjang. Boleh ya, kalau panjang nggak apa-apa kan ya kakak? Boleh, ya? kita tungguin. Kita dengerin. Singkatnya, aku kan karate dari umur 8 tahun. Terus memang serius di situ, jadi aku sekolah dan kuliah sambil karate gitu. Dan kayak kuliah awalnya udah sempat mau stop, tapi kebetulan aku kuliah juga beasiswa dari karate gitu. Jadi emang dua-duanya harus jalan gitu. Cuman di kuliah semester 6 aku mulai, pokoknya setelah terakhir PON 2016, aku masuk dulu di host olahraga. Oh, jadi host dulu host berarti. olahraga di salah satu TV swasta yang dimana itu masih berhubungan dengan olahraga kan sebenarnya. Jadi aku pikir aku karate dari kecil terus sampai sekarang sesuatu yang bisa aku lakukan dengan karate tanpa harus menjadi atlet gitu. Karena kan susah ya, aku dulu kuliah ngambil arsitektur sambil tanding, itu dua hal yang berbeda gitu. Kok bisa ya sambil tanding bikin ngegambar sambil gambar. Satu begadang, yang satu jam 10 udah harus tidur gitu kan. Terus akhirnya bukan tiba-tiba akhirnya masuk ke dunia film tuh gimana ceritanya? Jadi dari host olahraga tuh sempet ke host adventure dulu juga. Nah baru ada ya kamu ya tawaran ke dunia peraktoran gitu. Dan kan maksudnya ditawarin berarti? Ditawarin gitu. Dan di kaktoran kan juga sebenarnya nggak cuman horor, nggak cuma drama, tapi ada action juga gitu. Dan ternyata pas aku masuk ke dunia keaktoran, banyak sekali yang aku belum tahu, banyak sekali yang harus aku pelajari. Nah di situ jadi menyenangkan gitu dan seru gitu. Terus jadi jatuh cinta sama film horor atau gimana nih? Karena udah film ketiga nih film horor berarti. Kebetulan aja yang tawaran yang masuk dan yang masuk horor. Tapi jujur aku juga penasaran banget sama drama, sama action gitu. Aku pengen mencoba semua genre dan semua karakter yang aku belum pernah dapat. Kebetulan saja. Lagi musim. Iya. Kalau aku dulu sebenarnya juga disuruh sama mamaku jadi atlet. Atlet apa? Balet ya? Atlet apa kalau boleh tahu? Cocoknya balet ya. Balet ya. Oke, tapi tadi kalau udah disinggung kayaknya ceritanya menarik banget sampai pengen ikut main. Ini ceritanya tentang apa sih Sakaratul Maut itu? Selalu keluarga. Langsung datang siapa nih yang menjelaskan? Iya, ini menceritakan tentang keluarganya Pak Wiryo. Di mana Pak Wiryo dan istri itu kan berkendara terus kecelakaan. Ibu meninggal di tempat, bapak koma. Yang digosipkan sama tetangga-tetangga, kenapa bapak tidak bisa meninggal itu karena dia punya pegangan, punya kodam yang selama ini dia rawat. Sudah cek kodam belum? Belum sih, bisa kalian gak? Bisa, nanti tanya Pak Wiryo karena dia kan punya. Benar. Habis dari situ pas bapak koma itu satu keluarga kita anak-anaknya itu diteror dari kodamnya bapak. Di satu sisi ketika bapak koma, ketika situasi keluarganya lagi rumit, anak-anak dari istri pertama dan istri kedua mencoba mengambil warisan bapak. Dan di mana dengan terjadinya kecelakaan antara Pak Wiryo dan Bu Wiryo, yang pasti orang-orang terdekatnya terpengaruh gitu. Jadi Pak Wiryo ceritanya hartanya orang kaya gitu?
Ya cukup lumayan lah Lumayan, di kampung di situ lah gitu. Ini sangat Indonesia sekali ya Iya, ceritanya. Sangat Justru Indonesia itu. banget. Jadi film Sakaratul Maut itu Iya. amat sangat relate dengan kehidupan saat ini, khususnya di Oke. daerah gitu. Jadi bukan Kehidupan sehari-hari sih. kehidupan sebetulnya. sehari-hari gitu, bukan cuman film horor yang menjual takut, tapi memang drama yang dibuat ini sangat relate gitu. Betul. Dari ceritanya, karakter-karakternya pasti dalam kehidupan pernah lah ketemu dengan salah satu karakter atau mungkin lebih di film ini gitu. Rebutan warisan mah kayaknya keluarga siapa yang tidak ada itu ya gitu. Oke, Biar sedikit pasti ada iya, ya. pasti sedikit pasti ada lah yang namanya manusia. Oke, tapi kalau peran masing-masing di sini sebagai apa? Mungkin diceritakan ini karakternya seperti apa sih di film ini? Kalau aku berperan sebagai Retno, Retno di sini anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku Mbak Wati yang diperankan oleh Kak Della Dartian. Dan di sini tuh aku berusaha untuk menjadi payung semua orang. Yang dimana kayak apa-apa tuh berusaha untuk tidak menambah masalah. Ketika ada masalah tuh kayak berusaha untuk mencari solusi aja gitu. Jadi nggak berusaha untuk meribetkan satu sama lain. Itu sih karakterku. Oke, apa ya? Si bijak dalam keluarga. Si bijak Berusaha dalam untuk keluarga. bijak aja lah ya. People pleasure juga ya kayaknya. Ya kayak gitu juga sih. Oke. Kalau Mbak Mariam di sini sebagai siapa? Tadi udah di-spill dikit sebagai istri Sebagai Bu Giem, Bu Giem. istri keduanya Pak Wiryo. Oke. Dan dia punya 1 anak Mm-mm. namanya Tarjo yang diperankan oleh Aksara Dena. Oke. Tuh. Karakternya seperti apa nih si Bu Giem ini? Ibu-ibu yang sangat sayang sama keluarganya sebetulnya. Oke. Hanya saja hubungannya dengan anak sulungnya Pak Wiryo agak kurang baik sepertinya. Jadi agak jaga jarak dikit. Dia juga sangat-sangat tahu diri ya sebagai orang yang belakangan hadir di keluarga. Dia menjaga semuanya juga untuk nggak makin rumit. Tuh. Oke. Jadi yang rebutan siapa? Yang mana yang rebutan? Jadi Anak dengan Kadela, anak. Oh, anak dengan anak. Mbak Wati dan Tarjo ini. Oh, Tarjo. oke. Anak pertama dan anak pertama. Iya. Anak kedua ikut aja. Oke. Kalau Kareza ini anak berapa nih berarti? Kalau aku berperan sebagai Indah, Indah itu asisten. Suka ketuker nggak berarti Indah dari lumayan yang nengok kalau di set. Indah gitu. Kalau syuting apa lagi Kalau kalau syuting syuting? dulunya nengok. Indah mana nih? Indah ini siapa? Ya, Indah ini adalah asisten rumah tangga di keluarga Pak Wiryo Oke. yang sudah bekerja sejak muda dari sejak lama dan punya anak yang masih kecil dan keadaannya sakit, namanya Ismi yang diperankan oleh Naila. Oke. Nah, dengan terjadinya kecelakaannya Pak Wiryo dan Bu Wiryo, yang apalagi anak aku keadaan lagi sakit, pastinya amat sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan aku. Oke. Gitu. Wah, ini menarik ya, ada banyak banget layer-layer Iya, di sini. benar. Tapi aku mau tahu dulu waktu akhirnya mendapat peran masing-masing, gimana cara mendalami perannya saat itu? Terus apalagi kan ini film horor ya, maksudnya dan katanya dramanya yang dikuatin gitu. Iya. Diceritain dong pengalaman waktu pendalaman karakter seperti apa? Dari siapa dulu boleh? Ya dari aku deh. Semua gini. Iya, kalau aku sih sebenarnya agak deg-degan banget sama karakter Retno ini karena dia tuh berbahasa Jawa. Oh. Jadi sedangkan aku tuh orang Sulawesi, orang Makassar, yang pastinya E-nya tuh beda. Oke. Kan biasa Dialeknya kalau beda kita ya. kayak mana? Kalau Jawa kan ada Jawa, E-nya tuh di dalam gitu. Kadang-kadang kalau syuting biasanya aku ditegur kayak bukan Retno ya. Biasa aku panggil Retno. Ternyata tuh Retno. Jadi E-nya tuh di dalam gitu loh. Jadi bahasa inilah yang membuat aku deg-degan syutingnya. Terus di sini juga ada scene-scene actionnya sedikit, yang dimana butuh kekuatan mental dan fisik kayaknya ya. Jadi lumayan berat lah buat karakterku. Berarti waktu belajar untuk ini berapa lama tuh Kak? Apa dengerin lagu-lagu Jawa? Apa gimana Iya lagi, gitu? bener. Jadi selama syuting itu tuh semua lagunya lagu-lagu Jawa. Dan kita syuting di Jogja. Jadi itu sebenarnya menambah kosakata kali ya. Dan semua di kru kita juga kayaknya hampir Mayoritas 90% ya mayoritas orang Jawa sih.
Itu sih, dan mungkin ada acting coach juga sih, Ya. si Mas Agus. Mas Agus yang bantuin kita untuk bahasa Jawanya juga. Oke. Ceritanya memang nih keluarga di Jogja ya. Di Jogja. Keluarga Jawa. Iya. Kalau gimana Ibu Giem waktu pendalam peran? Tapi Kak Mariam ini memang sebelumnya di teater ya katanya ya? Iya. Oke. Dan katanya putri dari W.S. Rendra, itu bener gak sih Kak? Iya. Bener ya? Keren. Siapa yang tidak kenal W.S. Rendra ya kan? Gimana Kak waktu jadi pengen bahas? Boleh. Sabar, tenang. Saya akan nanya soal pendalaman karakter, tenang. Karena dari teater gitu ya, terus sekarang untuk mendalami peran Bu Giem ini seperti apa? Saya nggak banyak mikir. Beneran. Lempeng-lempeng aja berarti ya. Jadi ketika reading pertama, diskusi dengan Mas Tata, juga dengan teman-teman pemain yang lain, semua kita sempat sedikit bedah naskah ya. Kemudian saya jalanin aja, nggak mau pakai mikir, oh nanti akan begini, begitu, begini, enggak. Karena saya harus tahu interaksi dengan teman-teman yang lain seperti apa. Oke. Tawaran dari mereka juga pasti akan berbeda. Saya harus menyesuaikan diri dengan itu aja sih. Tapi Dilakukan. basic dari biasa teater itu, terus di film ada bedanya nggak sih Kak? Aku pengen tahu deh. Ada, pastinya ada. Biasanya run through tanpa cut. Sekarang kan ada cut tuh. Kadang-kadang harus close up, medium shot dan lain-lain. Menjaga intensitas itu yang penting, dan kadang-kadang jumping kan. Iya. Nggak langsung nggak ngikutin urutan gitu ya. Itu dulu sih rasanya PR banget ya. Alhamdulillah sekarang enggak ya. Dan udah juga terbiasa ya. Udah terbiasa, dan juga ada teman-teman main yang luar biasa yang saling membantu gitu. Itu enak sih jadinya. Iya. Oke, tapi berarti dalam untuk peran si Bu Giem ini ada apa trik-trik khusus atau hal-hal yang memang dilakukan? Kalau tadi kan Kak Indah dengerin lagu-lagu Jawa gitu. Kalau Kak Mariam seperti apa? Saya jadi lebih memperhatikan Indah, Della, dan Dena. Menjadi mata-mata. Jadi kalau mereka lagi nunggu, kami sama-sama nunggu di base camp gitu. Saya perhatiin aja mereka dari jauh. Bercandanya kayak apa? Ya ceritanya jadi ibu-ibu ya. Ngomong harus perhatiin anak-anak ya kan. Saya perhatiin aja mereka dari jauh kayak apa. Kebiasaan-kebiasaan mereka, dan itu membantu sekali sih. Gitu. Nah, kalau Clarissa sendiri gimana nih waktu sebagai Indah di sini? Indah di film ini gitu ya. Iya, karena kebetulan waktu itu aku masih paralel sama film tersebut gitu, jadi nggak banyak waktu untuk bedah gitu. Tapi di sela-sela syuting aku mencoba untuk bikin yang pasti background karakternya gitu. Karena emang di first day reading kita nggak langsung buka naskah, tapi kita dan director, pokoknya semua tim kita bahas soal karakter masing-masing gitu. Jadi based on script, based on apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Tata, aku bikin backgroundnya gitu. Jadi yang penting backgroundnya sudah kuat dulu si karakter Indah ini gitu. Baru aku biasanya mungkin ya ngobrol lah sama karakternya gitu. Mungkin lewat apa yang aku pikirin aja, lewat tulisan mungkin, atau lewat kanvas. Nah, waktu itu aku lewat kanvas sama lewat tulisan. Terus, dan memang karena waktu persiapannya tidak panjang, seiring berjalannya waktu ketika syuting aku justru semakin nemu nih, Indah begini, Indah begini ya gitu. Dan itu juga pastinya dengan bantuan dari teman-teman cast yang lain juga gitu, menerima energi dari mereka gitu. Ternyata Indah dan Mbak Retno tuh hubungannya segini ya. Ternyata ketika Indah ketemu sama Bu Giem yang dirasain begini ya gitu. Jadi sering berjalannya waktu, terus ketemu sama karakter yang lain, ternyata gini ya, ketemu sama ini rasanya begini, ini begini gitu. Jadi amat sangat terbantu dengan cast yang lain sama director juga pastinya gitu. Dan Clarissa sendiri banyak belajar dari Indah sebenarnya gitu. Oke, Indah karakter kamu? Iya. Oh iya. Indah tiba-tiba dia belajar sama aku kan agak aneh ya. Aku sih berguru. Tapi kan Kak Indah kan juga udah banyak. Enggak, belum sejago
Ibu Kalau Mariam. Saya masih baru juga. Oke, tapi ini kan tadi kalau Kak Indah tadi udah spill ada adegan actionnya. Itu Kak Indah aja atau yang lain juga memang harus maksudnya ada adegan-adegan fighting gitu? Semuanya harus mempersiapkan mental dan fisik. Ya. Betul. Ya, Karena cerita ini sangat tidak terduga, jadi semua orang harus ikut andil di situ. Nih mungkin diceritain sedikit dong, ada nggak adegan yang memang menantang banget gitu ya, tanpa spoiler yang pasti, yang menantang banget yang mungkin dari fisik atau dari emosi atau apa gitu, ceritain dong keseruannya di film ini. Kalau aku pribadi ada sih yang dimana aku ada satu scene itu panjang banget scene-nya. Itu kita kerjain 3-4 hari untuk satu scene itu doang. 3-4 hari satu scene. Oh, Dan itu tuh bisa kita kerjain dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Karena emang nggak tahu ya, itu emang shotnya banyak, kemudian itu berpindah-pindah, dan mungkin itu menjadi salah satu scene gore-nya kita kali ya di film Sakaratul Maut. Itu yang actionnya banyak tuh Kak? Iya, action, drama, semuanya ada di situ. Makanya itu panjang banget. Gitu ya? Iya. Itu gimana tuh Kak waktu di scene itu? Apa ya? 4 hari lagi ya kan? Capek bro, mental, capek banget. Makanya aku selalu menyiapkan cemilan Makaroni pedas. Oh, gitu. supaya membuat boosting tau gak sih kayak makaroni pedas. iya, karena itu capek banget, sangat capek. Terus kayak energinya dan setnya itu kan kalau pagi itu dia harus ditutup kan areanya supaya kayak ya buat scene malam lah intinya. Jadi udaranya kan agak pengap, jadi kayak gitu-gitulah. Jadi capek banget sih. Oke, terus makaroni pedas itu membantu aku. nggak bikin jadi pas lagi gitu tunggu gitu kan? Nah, justru itu membantu efek dari ngos-ngosan. Oke, berarti emang Kak Ina tuh suka makan pedas ya? Suka banget. Oke, seru banget. Kalau Kak Mariam gimana waktu? Ada nggak apa yang memorable gitu atau yang paling menantang nih adegan ini gitu? Yang paling menantang kayaknya enggak ya. Cuma saya kayaknya selalu dapet scene-scene serius tapi ujung-ujungnya lucu gitu. Oh gitu? Waktu syuting tuh pasti kejadian lucu-lucu. Entah itu karena diulang-ulang sampai lupa dialog gitu. Terus kebetulan adegannya harus nangis, terselamatkan, harus menangis, senang banget. Padahal nahan, ketawa juga. Terus Dena yang jadi anak saya tuh juga jailnya luar biasa. Jadi adalah satu adegan kameranya hanya ke saya. Terus harus lihat dia tuh yang godain gitu dari bawah. Kan adegannya saya harus nangis ya. Dia ganggu banget gitu. Itu beberapa kali deh adegan-adegan serius tuh bawaannya ya Allah godaannya. Nahan tertawa ya. Oke. Iya. Kalau Kak Resta gimana? Yang paling menantang di film ini buat kamu apa? Sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, di setiap scene ini tuh berisi semua gitu setiap scene-nya gitu. Yang pasti kalau lihat di trailer ada tuh lagi ngerangkak-ngerangkak di ending trailernya itu. Nah itu tuh pokoknya sequel scene itu tuh yang menurut aku cukup melelahkan. Scene itu tuh yang udah kayak aduh gitu. Karena cukup panjang ya? Intens, cukup panjang prosesnya, dan apalagi scene bersama anak gitu. Itu juga ada di trailernya, yang scene-scene itu cukup menguras emosi dan tenaga gitu. Terus lumayan intens, aku sampai kerokan di set. Masuk angin say. Dikerokin sama teko kita. Sama Kisti. Iya, karena memang film horor itu selain drama kan emang fisik semuanya jadi satu. Benar. Yang lebih ini banget. Tapi kalau mungkin bisa bukan dibandingin sih ya. Maksudnya apa sih perbedaannya gitu kalau selain fisik dan emosi yang jadi satu itu ketika main film horor sama main di film genre lain? Menurut aku ya sebenarnya dari semua genre itu kan memang punya masalahnya masing-masing ya. Maksudnya kalau horor kan masalahnya adalah gimana caranya kita
secara physically itu emang capek banget, tapi juga dimana kita harus tegang gitu loh. Jadi mungkin secara ekspresi juga menjadi, tau gak sih, kayak raut wajah kita yang jadi kayak capek banget karena kan harus takut, kemudian nangis sometimes gitu. Jadi mungkin beda-beda sih. Kalau drama kan mungkin kita harus lebih fokus ke dialog satu dan yang lain, gimana caranya membuat scene itu romance atau sedih dan lain-lain. Kalau komedi kan gimana caranya orang biar bisa tertawa untuk satu scene ini. Jadi sebenarnya sih ya nggak bisa ini juga sih, karena mereka punya caranya masing-masing kali ya. Dan sebetulnya perubahan-perubahan emosi kayak gitu, tegang, takut, sedih dan lain-lain itu berakibat ke kondisi fisik sih. Kalau saya sih akhirnya sempat ngalamin sakit ya. Waktu syuting? Waktu syuting. Lagi nunggu padahal, jadi nunggu giliran. Setelah pas mau disiapin itu, Mbak, kamu harus ganti baju. Oh iya, dipegang. Kamu demam loh. Oh, demam ya. Oh ya sudah. Karena akibat dari si adegan-adegan yang sebelumnya, dan Jogja waktu itu lagi panas banget ya. Daerah kita syuting panas banget. Di daerah mana waktu itu? Di Godean. Oke. Ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin film horor gitu ya, ini pemain-pemainnya sebenarnya tipe yang penakut atau enggak sih? Ini kan bicara horor kan pasti gitu. Siapa dulu yang mau jawab nih? Penakut atau enggak, atau ya udahlah gitu. Kalau aku pribadi takut. Penakut. Aku penakut banget. Makanya jarang banget sebenarnya nonton film horor. Karena nggak tahu kenapa aku tuh takut. Dulu karena mungkin nggak bisa tidur sendirian. Gitu. Makanya kenapa horor itu aku menghindari supaya aku bisa tidur, tau gak sih? Kalau aku nonton film horor malamnya aku nggak bisa tidur. Gitu. Tapi jadi main film horor ya? Iya, bagaimana pekerjaan saya ya. Tapi saya ada berusaha melawan itu. Apa karena memang karena ya udah nih biar nggak takut lagi nih, akhirnya aku ya udahlah main film horor gitu. Biar tahu ketika nonton ini mah pasti ada krunya di belakang sana gitu. Sebenarnya mah kalau syuting nggak berasa ya. Mungkin karena kita udah tahu, oh itu kan ada orangnya, hantunya, misalnya. Krunya juga mungkin ada beberapa di mana. Jadi kalau aku sih pribadi nggak merasa tercekam ya kalau syuting horor. Kalau udah jadi hasilnya kan baru tuh kelihatan. Belum ditambahin efek suara dan lain-lain kan pasti lebih berasa. Oke. Kalau Clarissa gimana? Kamu tipe yang penakut atau enggak? Kayaknya enggak ya? Kayaknya tidak. Tapi kagetan. Tapi kagetan. Latah nggak? Nggak latah, tapi kaget. Baru nanti pas lagi syuting gitu, kalau kagetan kan harus acting tegang jadi. Jadi konyol deh. Mungkin karena kebiasa, maksudnya kayak traveling sendiri gitu-gitu kali ya. Jadi maksudnya kalau takut, sebenarnya takut tapi kayak enggak salah denger doang gitu aja. Jadi denial aja sama diri sendiri gitu. Terus kalau syuting horor kan sebenarnya mau tempatnya serem gimana, kita tahu ada kru ya. Iya gitu. Kita tahu ada kamera itu berarti ada orang gitu. Tapi kalau yang nonton ngebayangin anjir sendirian di situ gitu. Kalau kemarin menakut nggak kayak? Saya takut nonton film horor sebetulnya. Oh gitu. Takut nontonnya ya, takut nonton. Penakut banget enggak juga. Lebih ke kalau nonton tuh beda ya. Beda sih ambience ya. Mungkin kalau nontonnya bareng-bareng mungkin lebih seru. Mungkin kalau sendiri ya wassalam juga ya saya. Apalagi tambah scoring seru. Iya. Berarti jarang ada yang nonton film horor nih ya? Nonton kalau film Indonesia mah kita nonton. Kalau film Indonesia nonton. Oke, tapi aku penasaran gimana pengalaman di direct oleh sutradara Siddhartha Tata yang maksudnya film-film horornya tuh lagi naik daun gitu. Seru banget. Dia tuh seru banget. Dia sutradara yang sangat percaya sama aktor-aktornya gitu loh. Kami semua diberi kebebasan untuk explore, dan sama dia udah dijagain. Kalian tuh, kita tujuannya sama ya, ke sana. Pilihan kamu mau gimana, menawarkannya mau gimana. Nanti kalau kurang atau lebih, dia pasti akan kasih tahu. Gitu. Berarti menyenangkan sekali. Menyenangkan banget. Jadi emang kita yang tadi
aku udah bilang di first reading kita nggak buka naskah, tapi ngomongin karakter satu persatu. Jadi kita udah dikasih redline karakternya, terus kita dibebaskan untuk mengembangkan dari situ gitu. Pasti dari redline-nya, dari naskahnya gitu. Yang pasti nanti kita balikin ke Mas Tata lagi untuk kayak, oh ya di bagian sini nih oke nih, bagian sini kayaknya nggak gini deh, gininya gitu. Jadi ketika kita udah di set, misalnya ada pengembangan atau apa, kita udah tahu apa yang karakter kita bakal lakukan gitu. Dan satset banget syutingnya ya. Banget, efektif banget. Berapa hari sih? 20 harian 20 lebih. sekian ya, 25-an mungkin. Semuanya di Jogja berarti syuting. Oke, tapi ada nggak kesamaan diri masing-masing terhadap karakter yang diperankan? Mirip-miripnya atau memang beda banget gitu sama karakter? Beda. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Nggak tahu ya. Kalau aku apa ya? Kayak beda deh. Beda apanya ya? Kayaknya ya ada sedikit perbedaan mungkin dan ada sedikit persamaan mungkin sedikit. Iya. Maksudnya berarti ketika memerankan itu berarti benar-benar totally jadi orang yang sangat berbeda. Balik lagi ke diri sendirinya gimana waktu itu? Agak susah nggak? Ya, yang penting tahu keluar masuknya aja sih sebenarnya. Kalau aku kan memang, kalau aku pribadi bukan tipe yang metode banget gitu, karena yang penting sih kalau orang guru kita bilang kita harus tahu pintu masuknya di mana, keluar masuknya di mana. Jadi ketika sudah keluar dan selesai filmnya ya udah balik lagi ke diri itu sebenarnya. Dan lagi pun ini juga kan bukan karakter yang dokumenter dan lain-lain ya. Jadi bukan yang butuh metode gimana gitu kali ya. Oke, coba kita tanya sama anak teater ya. Coba gimana nih? Untuk pasti beda nih. Ya pengalaman misalnya ketika sebagai seorang aktor gitu harus masuk ke satu karakter terus untuk keluar lagi gitu. Ada pengalaman apa Kak? Atau ada nggak yang sampai susah banget gitu keluar dari karakter ini? Oh sempet tuh kayak gitu. Perlu waktu sampai demam dulu ya 3 hari itu biasanya selesai syuting tuh saya sakit dulu. Sekarang alhamdulillah udah enggak. Kuncinya satu. Apa tuh? It's a wrap. Kalau udah it's a wrap berarti udah lepas semua ya. Lepaskan. Lepas dan dengerin lagu-lagu yang beda, nonton yang beda, dengerin sebisa mungkin cari yang nggak ada hubungannya dengan film itu, yang berjarak aja dulu gitu dengan teman-teman pemain yang lain juga berjarak dulu. Selesai dulu, baru deh lebih tenang pasti. Iya. Tapi, aku belum nanya sama kamu. Kamu gimana? Soal untuk masuk dalam karakternya. Terus gimana kamu bisa keluar nggak waktu itu? Udah tadi udah ditanya. Udah ya? Aku nulis. Oh iya, maaf ya. Aku nulis. Saya merasa gagal sebagai host. Jangan gitu dong, tidak boleh begitu. Iya. Nah, tapi tadi ngomongin sakaratul maut, sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang sakaratul maut? Itu kan masa dimana orang memang mau meninggal dunia kan. Ada yang nggak ketahuan, ada yang memang ditungguin sama keluarga. Itu aja sih, sesimpel itu sebetulnya. Tapi ternyata kalau sama orang yang punya pegangan nggak simpel ya. Kayak Pak Wiryo gitu kan kasihan banget. Iya. Gimana kalau yang lain? Mungkin atau ada pemahaman sebelum ada main film ini, sakaratul maut ya udah oke sebatas ini. Tapi ketika main mungkin ternyata begini gitu. Ada ini nggak? Kalau aku pribadi aku belum pernah sih menemukan atau melihat langsung orang ketika sedang sakaratul maut ya. Jadi sebenarnya susahnya juga itu ya, karena kita nggak punya referensi, nggak punya pandangan mengenai itu sih. Jadi ya udah, kita main-main aja sebenarnya. Mengeksplor semuanya, explore aja imajinasi dibangun kita. sendiri ya. Oke, kalau Kak Arisa gimana? Kalau aku pernah pas Eyang dulu. Cuma maksudnya beda banget dengan di film. Kalau Eyang ya udah kayak tidur aja gitu. Maksudnya alhamdulillah selancar itu. Cuma kalau di film ini kan kayak berhari-hari ada punya pegangan. Iya, itu udah serem. Aku juga ada tuh tetangga aku pernah yang kayak gitu juga. Tapi bener kan, bisik-bisik tetangga tuh pasti ada. Iya, ada di film ini juga. Kayak sakit kok
sakitnya tapi nggak tahu gitu sakit apa gitu, terus lama gitu. susah gitu aja ya. Iya ada di rumah aku deket. Daerah mana tuh, Tanjung Priok ya? Jakarta Utara. Siapa namanya kalau boleh tahu? Kenapa? Namanya siapa? Jangan. Kebetulan dia sering nontonin aku gitu. Iya. Nih Bu, hati-hati ya Bu, digosipin nih. Serius ada tetangga aku, jadi kayak dia kakek-kakek gitu katanya. Terus emang Oh, laki-laki guys. kenapa jadi gosip ya, mohon maaf ya. Gitu. Iya, meninggal Pasti susah. emang iya deh. Aku kan posting ini ya, trailer ya. Posting trailer tuh ada aja tuh yang komen kayak, Kak, keluargaku juga mengalami ini loh. Kayak kakekku, opaku, atau saudaraku mengalami ini. Dan memang butuh berhari-hari dan kayak dimandiin dulu atau dibacain siapa. Dan kemudian kayak dia tuh sebenarnya bisa diturunin juga ke anaknya. Nah, gitu. iya. Coba deh cek di IG aku. Langsung gitu. IG-nya ada di sini ya guys. Iya, yang tetangga aku itu dia tuh sampai kayak nebarin garam gitu. Iya. Iya, kayak buat nangkal-nangkal gitu biar pergi katanya. Iya. Cuman ya, coba kita nanti lihat ya di film ini seperti Iya. apa. Seru kok. Oke, tapi apa sih terakhir nih ya aku mau nanya, apa sih yang pengen disampaikan para pemain terhadap karakter masing-masing di film ini? Ini kan ceritanya keluarga banget. Karakter ya? Kenapa nggak di film? Iya, kenapa ya? Diubah Kak di sana. Oh gitu. Oke deh, boleh deh. Kalau dari film ini sebenarnya apa sih pesan yang mau Iya, disampaikan pesan aja kali ya. kepada penonton gitu? Apa ya? Bu? Udah hidup nggak usah aneh-aneh deh. Iya. Kalau aku pribadi, karena pada akhirnya setiap manusia itu kan bakal meninggal ya. Dan pastinya kita tuh berharap kita meninggal dengan tenang, husnul khotimah. Dan mungkin di film Sakaratul Maut ini kita tuh bisa bercermin gitu. Kita tuh mau jadi manusia seperti apa sih? Kita tuh mau meninggalkan keluarga dengan keadaan seperti apa? Dan mungkin itu bisa dipotret di film Sakaratul Maut. Oke. Marissa? Semoga dengan film ini bisa mengambil hikmah gitu, kayak menjadi contoh, oh kalau tidak mau meninggalnya susah, nggak mau ngerepotin keluarga, jangan seperti A gitu. Kalau dalam keadaan tertentu harusnya kalau melihat ada beberapa karakter di sini harusnya seperti bisa melihat si A nih, jangan seperti si B yang begini gitu. Tapi di balik itu semua lagi aku bilang bahwa film ini sangat relate dengan kehidupan, karena sebenarnya di kehidupan ini nggak ada manusia yang protagonis atau antagonis gitu. Tapi di setiap manusia, setiap karakter di film ini semuanya adalah abu-abu, semuanya pasti melakukan hal yang mereka lakukan sesuai karena ada alasannya gitu. Jadi nggak bisa judge orang karena dia orang jahat, dia orang baik, tidak gitu. Semuanya pasti punya alasan di baliknya gitu. Iya, aku sepakat sih. Tapi jadi banyak yang nanya nggak kayak, iya ini keluarga aku begini, gimana sih Kak supaya biar ini gitu-gitu nggak sih? Jadi mencari, Jadi minta bantu. Bantuin dong sama aku gitu. Nggak gitu ya? belum ada sih, karena mungkin belum tayang. Oh iya. Kalau udah tayang mungkin kita bakal dicari. Benar. Atau kayaknya nanti aku bakal nanya sama Mas Siddhartha Tanta kali. Bener. Ada nggak yang Ada nggak nih? tolong dong Mas keluarga saya gitu. Iya, Atau iya. ada Mas keluarga saya tolong dong dibikinin film gitu ceritanya. Ya Allah ya. Kalau boleh nambahin, film ini nunjukin betapa manusia tuh makhluk yang sangat rapuh ya. Sampai dia memilih untuk begitu gitu. Apa yang terjadi di keluarga ini ya menunjukkan bahwa betapa manusia sebetulnya makhluk yang rapuh. Berarti sebenarnya si Pak Wiryo ini punya pegangan berarti kan ada alasannya gitu. Itu kan karena kayak bentuk kalau dia merasa memang dia lemah gitu ya sebagai manusia. Saya so tahu aja sih. Padahal bukan pemain, belum Mari nonton dulu. Oke, siap. Tontonnya kapan dan di mana? Pasti di bioskop. Coba kasih tahu ke sahabatkompas.com. Teman-teman. 1 Agustus 2024 Sakaratul Maut akan tayang di bioskop. Terima kasih untuk Kak Mariam, Kak Indah, Terima kasih. dan Kak Resta. Aku mau ngomong Indah lagi. Semoga sukses filmnya. Amin ya Allah. Semoga Amin. penonton juga nanti ditonton ya filmnya ya. Semoga rame-rame. Iya, amin. Kalau yang nggak kuat sendiri,
bawa semua Iya, teman. temen aja sama rame-rame. bestie-bestie, seru kan, fun-fun Sama bareng. keluarga, Sama gitu, keluarga. sama jangan kayak sih. begitu tuh gitu. Iya, bener. Bener. Atau yang keluarganya lagi rebutan warisan, bawa ke sini. Betul. Oke, terima kasih sahabat Kompas kami sudah menyaksikan Hard Talk ini. Sampai jumpa lagi dan maju terus perfilman Indonesia. Yeay.